Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang konsep pendidikan Islam dalam perspektif Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imam Bukhari. Terus ada rekan saya yang bernama Alfian Aditira Pratama, dan ada yang satu lagi ada namanya Dendi Alfaris. Next, ya. Latar belakangnya yang pertama pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu hal yang memiliki nilai esensial dalam kehidupan bermasyarakat antar manusia di dunia. Salah satu usaha dalam mengukur kehidupan manusia adalah lewat pendidikan yang diselenggarakan sesuai dengan tujuannya, cara pandang hidup, serta latar sosial dan budaya setiap masyarakat itu sendiri, sehingga akan tersusun cara pendidikan yang sesuai. Cara pandang Cara pandang serta struktur pendidikan adanya merupakan tuntutan zaman dan sesuatu yang dibutuhkan. Begitu juga dengan tujuan serta sasaran pendidikan yang dinamis, yang harapannya mampu menjawab perkembangan zaman. Hadirnya Islam diharapkan mampu merubah perilaku masyarakat, terutama dari segi moral, tingkah laku, dan dalam upaya pembentukan kepribadian yang utama. Di Indonesia, pendidikan Islam sudah dikenal sejak agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Muslim. Serta pendidikannya secara informal berupa majelis taklim dan halakoh. Dengan munculnya gerakan pembaharuan Islam dan mulai dikenalnya sistem pendidikan formal, maka sistem pendidikan Islam di Indonesia mengalami perubahan. Dari sekian banyak tokoh pembaharu Muslim di Indonesia, dalam dunia pendidikan, Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan salah satu ulama yang terjun langsung dalam bidang pendidikan dan merupakan pendiri Muhammadiyah. Berbeda dengan ulama pada umumnya yang banyak menulis banyak buku, beliau lebih suka beramal dan langsung mengamalkan ilmunya. Karena dalam pandangan Kiai Ahmad Dahlan, beragama itu adalah beramal. Artinya berkarya dalam sesuatu tindakan sesuai dengan isi pedoman Al-Quran dan Sunnah. Maka dari latar belakang yang disebutkan, penulis mencoba mengkaji pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mengenai konsep pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Next. Nah, yang pertama ini dari segi pendidikan, poinnya yang pertama salah satu hal yang paling utama dalam kehidupan dan menjadi tujuan setiap manusia secara universal dalam mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang kedua, memiliki esensial dalam kehidupan masyarakat antar manusia di dunia ini. Yang ketiga, salah satu usaha dalam mengukur kehidupan manusia, cara pandang hidup, serta latar sosial dan budaya setiap masyarakat itu sendiri, sehingga akan tersusunnya cara pendidikan yang sesuai. Dan yang terakhir, cara pandang serta struktur pendidikan merupakan tuntutan zaman dan sesuatu yang dibutuhkan. Itu dari segi pendidikan ya teman-teman. Selanjutnya ada dari segi agama Islam. Poin yang pertama, di Indonesia, agama Islam masuk di abad 7 Hijriah atau 13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Muslim. Yang kedua, hadirnya Islam diharapkan mampu merubah perilaku masyarakat, terutama dari segi moral, tingkah laku, serta dalam upaya pembentukan kepribadian yang utama. Yang ketiga, sistem pendidikan secara informal berupa majelis alim dan halaqah. Selanjutnya, yang ketiga nih, gabungan antara pendidikan dengan agama Islam. Yang pertama poinnya, masuknya bersama penyebaran agama Islam pertama di Indonesia. Yang kedua, sistem pendidikan secara informal berupa majelis alim dan halaqah. Yang ketiga, munculnya gerakan pembaharuan Islam dan mulai dikenalnya sistem pendidikan formal, maka sistem pendidikan Islam di Indonesia mengalami perubahan. Dan yang keempat, Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan salah satu ulama yang terjun langsung dalam bidang pendidikan dan merupakan pendiri Muhammadiyah. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Dendi, silakan. Ya, di sini ada biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan nama asli Muhammad Darwish, lahirnya di Yogyakarta tanggal 1 Agustus 1868.
dan beliau wafatnya itu di Yogyakarta tanggal 23 Februari 1923. Beliau merupakan pendiri Persyarikatan Muhammadiyah yang dibentuk pada tahun 1912, bergabung sebagai anggota Budi Utomo di tahun 1909. Berbeda dengan ulama pada umumnya yang banyak menulis banyak buku, beliau lebih suka beramal dan langsung mengamalkan ilmunya yang sudah dijelaskan tadi oleh teman saya, Kakanda Imam Bukhari. Mungkin bisa next. Konsep pendidikan Islam menurut perspektif Kiai Haji Ahmad Dahlan itu terdapat 3 cabang. Yang pertama konsep pendidikan, terus ada konsep pendidikan Islam dan perspektif Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bisa lanjut. Konsep secara etimologis, kata konsep berasal dari bahasa Latin. Konseptum yang berarti sesuatu yang dapat dipahami. Konsep adalah suatu satuan yang arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Konsep adalah sebuah persepsi abstrak dan umum dari sesuatu yang bertujuan untuk menjelaskan suatu objek, ide, atau peristiwa. Pengertian lain konsep adalah serangkaian pernyataan, gagasan, atau ide saling terkait dengan berbagai peristiwa atau kejadian dan menjadi dasar atau petunjuk untuk melakukan penelitian. Pendidikan Islam menurut Dr. Muhammad S.A. Ibrahimi, pendidikan Islam dalam pandangannya ialah sistem atau metode pendidikan yang dilakukan untuk mendorong seseorang agar dapat mengarahkan langkah kehidupan yang dijalani, sehingga sesuai dengan cita-cita Islam dan ajaran Islam. Menurut pendapat lain dari Dr. Muhammad Fadil Al-Jamali, pendidikan Islam adalah suatu bentuk upaya yang dilakukan untuk mendorong, mengembangkan, serta mengajak setiap insanisme atau manusia agar mau menjalani kehidupan bernilai tinggi dan mulia. Konsep pendidikan Islam mencakup seluruh tujuan pendidikan yang dewasa ini diserukan oleh Barat, bahkan diserukan oleh negara-negara di dunia. Pendidikan Islam adalah satu-satunya konsep pendidikan yang menjadikan makna dan tujuan pendidikan lebih tinggi, sehingga mengarahkan manusia kepada visi ideal dan menjauhkan manusia dari ketergelinciran dan penyimpangan. Pendidikan Islam bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut Hasan Lagulung, bahwa tujuan pendidikan dalam Islam adalah sama dengan tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu memikul amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi dalam rangka ibadah kepadanya. Mungkin penjelasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Alfiana Ditira Pratama. Izin melanjutkan dari penjelasan Saudara Dendi. Di sini ada konsep pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Menurut Kiai Dahlan, pendidikan Islam adalah usaha untuk memperbaiki taraf hidup, kebebasan berkreasi, kebaikan moral, dan bertanggung jawab atas kebaikan hidup dirinya, masyarakat, dan dunia kemanusiaan, serta keyakinan tauhid. Yang dimana pendidikan harus ditujukan untuk menghidupkan akal pikiran dan dikembangkan bagi kecintaan terhadap sesama manusia dan pembebasan manusia dari penderitaan. Kiai Dahlan juga mengajukan metodologi rasional fungsional, yaitu menelaah sumber utama ajaran Islam dengan kebebasan akal dan kejernihan hati nurani dan keharusan merumuskan pemahaman ke dalam bentuk kasih sosial. Di sini Kiai Dahlan membagi 3 cabang dasar pendidikan yang perlu ditegakkan dan dilaksanakan, yaitu yang pertama pendidikan akhlak, yang kedua pendidikan kemasyarakatan, dan yang ketiga pendidikan individu. Untuk pendidikan akhlak sendiri sebagai usaha dalam menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, pendidikan akhlak masih sangat relevan sekali digunakan pada masa sekarang, bahkan untuk masa yang akan datang. Dengan mengusung usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan menerapkan pendidikan akhlak ini, maka secara tidak langsung akan memperbaiki kemunduran moral yang telah terjadi pada bangsa ini, serta menyembuhkan penyakit masyarakat. Lalu yang kedua, pendidikan individu. Sebagai usaha dalam menumbuhkan kesadaran individu yang utuh, yang berkesinambungan antara perkembangan mental dan gagasan,
lalu antara keyakinan dan intelek, serta antara dunia dengan akhirat. Lalu yang kedua, pendidikan individu adalah sebagai usaha dalam menumbuhkan kesadaran individu yang utuh yang berkesinambungan dalam perkembangan mental dan gagasan, antara keyakinan dan intelek serta antara dunia dengan akhirat. Dengan menerapkan pendidikan ini, maka akan mencetak generasi muslim sejati, yaitu generasi yang memiliki kecerdasan agama dan umum secara seimbang, atau bisa disebut juga membentuk insan yang kamil. Lalu yang terakhir adalah pendidikan kemasyarakatan sebagai usaha dalam menemukan kesediaan dan keinginan hidup masyarakat. Lalu yang kedua, pendidikan ini masih sangat relevan sekali, bahkan akan selalu relevan. Hal itu dikarenakan manusia adalah makhluk sosial yang selalu bermasyarakat, sehingga dengan pendidikan ini akan terbentuklah masyarakat yang seutuhnya. Demikian presentasi dari kelompok kami yang bisa kami jelaskan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Bila bisabillahi fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.